Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yanti, Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah saya, Pegadaian Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya telah mengganggu waktu kakak-kakak dan ibu-ibu. Di sini saya akan mensosialisasikan sedikit tentang pegadaian syariah. Pada masa pandemi COVID-19, semua orang pasti terkena dampak dari ekonomi. Untuk kakak-kakak dan ibu-ibu yang sedang mencari dana atau modal, di pegadaian syariah ada untuk kakak-kakak dan ibu-ibu. Pegadaian syariah mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah adalah badan usaha yang menjalankan suatu usaha atau sistem gadai sesuai dengan prinsip syariat. Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang. Nah, pegadaian itu sendiri berasal dari prinsip Islam yang kita kenal dengan sebutan rahan, yang berarti tetap atau lama. Dengan kata lain, penahanan suatu barang dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan utama antara pegadaian syariah dengan konvensional sendiri hanya berbeda dalam pembiayaannya. Kalau pegadaian konvensional memberikan bunga sebagai pembiayaan atas manfaat yang digadaikan, maka pegadaian syariah menggunakan pembiayaan bersifat ijaroh. Ijaroh sendiri adalah perjanjian akad kredit antara bank dengan nasabah untuk menyewa barang atau objek sewa, di mana bank memperoleh imbalan jasa hingga objek sewa dibeli kembali oleh nasabah. Adapun dalil-dalil dari prinsip sewa menyewa ini sudah tertera pada Al-Quran dan hadis, sehingga bagi masyarakat tidak perlu lagi khawatir akan kehalalan apabila ingin menggadaikan barang. Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 25 DSM LOI 3 2002 tentang rahan dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahan diperbolehkan dengan beberapa ketentuan. Yang pertama itu ada rahin. Rahin itu ialah orang yang menggadaikan. Yang kedua ada murtahin, orang yang menerima. Yang ketiga itu ada marhun, barang yang digadaikan. Yang keempat ada itu marhun bi, hutang, dan ada siwak atau ijab kabul. Nah, yang pertama, murtahin, yaitu penerimaan barang mempunyai hak untuk menahan marhun sampai semua hutang rahin dilunasi. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali atas izin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun. Serta pemanfaatannya hanya sekedar pengganti pembiayaan dan pemeliharaan serta perawatannya. Yang ketiga itu ada pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Adapun biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Nah, sementara yang keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penjualan marhun apabila sudah jatuh tempo, murtahin harus memberikan peringatan kepada rahin untuk segera melunasi hutangnya. Apabila rahin tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa melalui lelang sesuai dengan prinsip syariat. Hasil penjualan tersebut, marhun digunakan untuk melunasi hutang biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Itu produk yang disediakan pegadaian syariah apa aja ya? Nah, untuk produk sendiri di sini ada 9. Yang pertama itu ada produk amanah. Amanah ini merupakan salah satu produk pegadaian syariah yang berupa pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro atau toko kecil, karyawan, serta profesional untuk membeli kendaraan bermotor. Yang kedua itu ada produk rahan. Produk rahan dari pegadaian syariah merupakan pinjaman dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, atau barang elektronik lainnya.
Yang ketiga itu ada ARUM PPKB, yang mana adalah salah satu produk berupa pembiayaan untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Uang pinjaman pada ARUM PPKB mulai dari 3 juta sampai 400 juta dengan pilihan jangka waktu pinjaman mulai dari 16, 12, 18, 24 hingga 36 bulan. Pada pembiayaan ini, Pegadaian hanya menyimpan BPKB dalam kendaraan, dapat digunakan oleh nasabah. Yang keempat itu ada produk ARUM Emas, yang mana merupakan produk Pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan emas atau berlian. Melalui pembiayaan ini, pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah sesuai dengan prinsip syariah. Pinjaman mulai dari 1 juta sampai dengan 500 juta dalam jangka waktu 15, 12, 18, 24, dan 36 bulan. Yang kelima ada itu produk ARUM Haji. Produk ARUM Haji adalah produk berupa pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses yang mudah, cepat, dan aman. Nasabah hanya menyerahkan logam mulia senilai 3,5 gram atau 5 gram logam mulia langsung mendapatkan pinjaman 25 juta yang digunakan untuk memperoleh nomor kursi haji Kementerian Agama. Adapun emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian Syariah. Yang keenam itu ada produk Rahin Hasan, merupakan produk rahen dengan tarik lunak pemeliharaan sebesar 0% berjangka waktu 60 hari. Yang ketujuh itu ada Rahen Fleksi, yang mana merupakan fitur dari produk rahen berupa pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak sesuai syariah. Rahen Fleksi bisa diperpanjang, dicicil atau tambah pinjam. Uang pinjaman pada layanan diterima utuh tanpa biaya administrasi dengan jangka waktu 10 hari, 30 hari, 60 hari, dan minimal 5 hari. Yang kedelapan itu ada Rahen Bisnis, adalah produk Pegadaian Syariah untuk memberikan pinjaman dana tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas batangan atau perhiasan. Pinjaman mulai dari 100 juta sampai lebih dari 1 miliar dalam jangka waktu 4 bulan. Yang terakhir itu ada Rahan Tasjili Tanah, yang mana merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap atau rutin, pengusaha mikro kecil, dan petani dengan jaminan sertifikat tanah dengan plafon pembiayaan 1 juta sampai dengan 200 juta. Nah, di sini tuh Pegadaian Syariah selain memberikan layanan pembiayaan, Pegadaian Syariah juga menyediakan wadah untuk investasi melalui produk mulia dan tabungan emas. Yang pertama itu ada produk mulia. Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman, serta kendaraan pribadi. Tersedia pilihan emas batangan pada investasi mulia dengan berat mulai dari 1 gram sampai dengan 1 kilogram. Yang terakhir itu ada investasi tabungan emas. Pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi. Emas produk tabungan, emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman, dan terpercaya. Nah, untuk biaya administrasi dan pengelolaan pada tabungan emas lebih ringan. Nasabah juga dapat melakukan transfer ke rekening tabungan emas mulai dari 0,1 gram dalam pembelian tabungan emas atau top up mulai dari 0,01 gram serta melakukan buyback mulai dari 1 gram. Nah, untuk semua produk Pegadaian Syariah sudah